Cek. Udah masuk. Udah masuk ya? Udah. Selamat malam guys. Malam juga. Malam guys. Ya. Di sini kita jorok sekali ini di sini kita. Nggak usah terlalu serius, ngobrol aja. Intinya kita mau ngobrol aja apa yang ada di kepala kita. Karena kalau menurutku gini, ketika kita punya sesuatu yang ada di kepalamu dan nggak kayak keluarin, nanti jadi penyakit, pusing kita. Yes, benar. Sampein aja, mau kita sampein, yang mau kita omongin. Jadi kalau teman-teman yang memang punya suatu hal yang memang membuat Yang perlu dibahas itu. Ayo kita bahas rame-rame. Ya, boleh request. Kenalin diri dulu dong, that's the important thing. Yes. Oh, sorry. Nama saya Agus Margano, saya dipanggil Agus. Wih, kayak ngabal banget sih. Iya. Nama lengkap. Nama aku Marcel, itu aja. Twitternya Pans Marcel. Keren yang Twitter. Oke, aku Bayu. Ini aku tadi ada sempat baca sesuatu yang keren menurutku sendiri. Nah, untuk tentang ini menjatuh kepada yang enak-enak. Sekarang ini Marcel sama Anggrang ini di agama kalian agama nih. Agak berat dikit. Itu tentang prostitusi itu gimana? Prostitusi itu gimana maksudnya? Diperbolehkan nggak? Ya enggak lah. Di agama manapun juga nggak boleh lah. Tapi kita dengar berita kan bahwa di Bogor, di Puncak itu ada prostitusi halal. Wah, kamu tahu itu? Emang ada prostitusi yang halal? Coba cari prostitusi halal. Coba cari di Google. Di Bogor atau Puncak. Itu aku baca berita itu kayak wow, keren banget gitu loh. Prostitusi halal. Prostitusi, Pak. Di Halal setiap legal sih. halal. Yang di mana notabene itu di setiap agama Ada di Puncak Bogor. itu dilarang kan di Oh, setiap ini agama. dari Surya.co.id sih. Di Surabaya, Tribun News. Tribun News, Cuk. .com. Keren 10 loh. juta warga Arab dominasi. Halal men, prostitusi yang dimana itu adalah hal yang dilarang oleh agama kita kan. Menurutmu komen kalian gimana sih? Kalau menurutku nggak ada prostitusi yang halal. Maksudnya entah kenapa dia bisa nulisnya atau membuat kebijakannya prostitusi halal. Oh, Lucu gak sih? Mungkin dia kawin kontrak nggak? Ya, nih aku baca dikit ya. Oke bacain. Nah. Infonya. Gini, jasa wisata seks halal nih yang dilakukan mucikari di Bogor adalah dengan menyediakan layanan kawin kontrak dan kawin short time. Kawin short time gimana? Kawin kontrak. Short time dia. Halal gak sih? Entar ada lanjutannya lagi. Tarif pun bervariasi kan. Itu kan makanya. Untuk booking out short time, waktu durasi 1 jam sampai 3 jam, biayanya 500 hingga 600 ribu. Itu open BO sih dengan syarat yang berbeda gak sih? Untuk 1 malam tarifnya itu 1 juta hingga 2 juta. Namun punya jasa mengingat waktu lebih lama bisa gitu. Tarifnya juga berbeda. Untuk tinggal bersama PSK selama 3 hari maka tarifnya 5 juta. Seminggu 10 juta. Proses penghalalannya seperti apa? Nah ini kan ada beritanya seperti itu. Kalau proses penghalalannya seperti yang Ntar ada lanjut lagi. Ntar dulu. Untuk ini ya, yang short time-nya. Yang gimana sih? Seks halal short time. Prostitusi halal tuh. Ya. Bayangin. Dan ada yang kawin kontrak itu ada 2 jenis nih. Kalau di sini, yang kawin kontrak itu untuk 3 hari sama 5 juta dan 1 minggu 10 juta. Untuk kawin kontrak. ya maksudnya gini, kalau ada apa namanya, ada prosesnya dia sebenarnya yang lebih ditekankan kan gini. Kalau kita mau berbicara itu dia menikah dari segi apa dulu kan? Kalau bilang halal kan seseorang kedua insan melakukan hubungan intim itu disebut halal ketika melewati perlangsungan pernikahan. Dan pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral Iya, kan? yang sakral. Lebih tepatnya sih sebenarnya bukan kita yang harus jelaskan sih. Kalau di agama saya nggak pernah diajarkan seperti itu. Maksudnya Tapi kalau itu hanya menggunakan agama
dari satu pihak dia harus ada jelaskan apakah di agama dia dilegalkan seperti Yang aku itu dari sebuah judul dari artikel itu yang aku bikin lucu kan adalah sebuah prostitusi yang dimana itu adalah pembuatan dosa, tapi itu adalah halal. jatuh-jatuhnya Macam mana? jatuh-jatuhnya kayak gini ya pernikahan siri. Nikah siri itu dia gimana sih? Nikah siri itu bebas kan? Itu Atas perjanjian kedua pihak aja ya, tanpa melibatkan keluarga juga bisa. itu sah di agama tapi nggak sah di hukum. Tapi Sah juga di hukum. tapi dia Nikah siri nggak terdaftar di Sultan. Iya, Tapi- Jadi secara hukum enggak. Tapi Tapi diakui. agama- Tidak dilarang iya. Iya. Tidak diakui tidak. Tidak Soalnya di- itu dua kalimat yang berbeda. di agama disahkan kan. Secara Boleh lisan kan? diakui. Makanya gini, kalau kasus yang tadi adalah kawin kontrak, praktek ini udah terjadi dari tahun 90-an. Iya. Di daerah Jawa Kalau Barat, kawin kontrak Bandung, masih- kawin kontrak tuh, ya makanya gini, proses kawin kontrak tuh kan memang gak lama cuy. Kalau kawin kontrak yang terjadi di daerah puncak itu biasanya yang pakai kan biasanya orang-orang Arab nih, Arab ya. Jadi mereka biasanya nyari pasangan buat kawinnya dari pedesaan tuh selama sebulan. Jadi memang kawin kontrak, dia bayar untuk menikahi wanita itu selama 1 bulan. Jadi dia hidup suami istri, Terus bukan kalau hanya misalnya dia ambil lebih anak gimana? dia memang kan kawin. Konsekuensi. Konsekuensi si wanita pun mengerti. Jadi dia akan dirawat anaknya sama dia, Sama si wanita sama si wanita. dan dibayar sang Dia pihak. sama si orang. Kemudian ketika sudah 1 bulan, ntar dia cerai. Stop. Atau berapa lama kesepakatan kawin kontraknya. Jadi proses itu memang ada. Praktek itu memang ada. Bahwa kemudian nanti penyalahgunaannya jadi, kenapa aku bilang penyalahgunaan ya? Karena kan ada yang jadi makin ngawur nih. Kalau sebulan sih masih masuk akal ya. Tapi kalau Yang soft time. short time yang dia cuma berselang 1 hari, Jatuhnya kan BU namanya. iya, kita memahaminya BO, tapi kalau dia melewati proses Iya, pernikahannya, prosedur. maaf, prosedurnya secara agama itu tadi, ya kan nggak BO namanya. Iya. Kalau kayak BO kan kayak nggak kawin sama si ceweknya. Maksudnya nggak Kawin tapi kan nikah. nggak nikah. Tapi kalau mereka ini kan nikah dia, ada penghulunya. Ya makanya tadi kembali lagi saya Makanya durasinya sebulan. Nah kemudian yang short time durasinya sehari, Nah, itu nanya, makanya aku short nggak time. tahu apakah dia si short time ini ada penghulunya juga nggak sebelum mereka ngapa-ngapain. Sehingga apa yang dia lakukan itu sah memang. Nah, nih dari berita yang Tapi lucu aja gak sih benernya? Memang lucu, tapi praktek itu makanya gini. Kejahatan itu kan selalu ada celahnya. Makanya ketika aku adalah orang, salah satu orang yang nggak sepakat ketika Doli atau Alexis itu ditutup. Aku bilang kenapa aku nggak sepakat. Prostitusi itu kalau kayak biarin, kalau kayak nggak ada tempat khususnya, dia tuh kan menyebar iya, benar. secara sembarangan loh. Itu yang terjadi dengan aplikasi micat kan. Yes. Kayak bisa booking sendiri, ngelakuin sendiri. Tapi kan orang-orang ini, nggak semua wanita itu, dia peduli kesehatannya dan rajin cek darah dan cek kesehatannya. dan divaksin. Ya dalam kutip dia berobat juga kan. Kan nggak semua dari mereka, kadang cuek. Tapi kalau prostitusinya legal, di Belanda, Red District namanya. Iya. Jadi satu komplek, kayak di situ boleh nyimeng, boleh pakai ganja, boleh pakai drugs. Tapi di dalam kompleks itu, kayak nggak boleh makainya di luar rumah. Kayak mau pakai ini ke sana, kayak di sana dijual di dalam komplek itu. Kayak Legal dia. Jadi di smoking kelilingnya. area gitu ya? Ya kayak smoking area, tapi dia kompleks kan, gede. Jadi ya anggaplah dia kayak renon lah dia. Iya. Kayak lapangan renon bener. Tapi lebih gede. Red District itu lebih gede. Jadi kayak semi kota lah, setengah kota. Tempatnya prostitusi semua. Tapi yang ngejaga sekelilingnya adalah polisi. Gunanya polisi apa? Dia tuh ngejaga supaya yang lewat tuh 18 tahun ke atas. Jadi kayak udah dewasa dan bertanggung jawab. Kayak masuk, kayak mau nyimeng boleh. Tapi kayak orang dewasa, legal kayak nyimengnya. Gitu. Terus kemudian kayak mau pakai PSK, boleh. Tapi kayak udah cukup dewasa. Dan orang-orang yang di dalam itu, cewek-cewek yang karena dia kan cuma di situ aja, di tempat lain nggak boleh. Dinas kesehatannya di Belanda datang terus untuk ngecek cewek-ceweknya loh, dikasih obat, diobatin, sehingga semua wanita yang di sini tuh sehat. yes. Sehingga kan penyakitnya nggak nyebar. Loh, angka HIV/AIDS di Belanda kan menurun drastis, di bawah 10%. Gimana cara kita bisa nekan angka HIV sampai sekian persen, kecil banget segitu? Kan kayak pasti mikir, wah kalian bisa ya. Di negara kita nggak bisa kan karena apa? Pemerintah tuh nutupin prostitusinya. Emang kayak bilang kalau kayak Doli ditutup, terus kemudian Alexis. Alexis tutup, atau yang ditutup Ahok tuh apa namanya?
kali jodoh ditutup. Kira-kira emang cewek-cewek itu berhenti kerja kayak gitu? Kan enggak lah. Malah nyebar dia di kompleks-kompleks, di perumahan-perumahan dia buka. Nggak bisa deh kayak ngawasin ya. Makanya aku orang yang setuju, bukan aku setuju prostitusinya, aku setuju sama prostitusi online-nya, prostitusinya legal. Jadi dibiarin aja sama pemerintah. Jadi anggap lagi pemerintah buat Pemda di setiap daerah. Misalnya di Bali, nggak boleh kayak buka macam-macam, nggak boleh kayak dagang di micat, kayak boleh buka micat, tapi kayak harus di sini loh stay-nya si ceweknya. Cuma di Danau Tempe aja. Jadi nanti setiap sekali seminggu Dinas Kesehatan Provinsi Bali datang ngecek mbak-mbak yang ada di Danau Tempe itu, dicek kesehatannya, diobatin gitu. Yang udah terlanjur sakit disuruh berhenti biar nggak nyebarin lagi. Kayak ngerti maksudnya kan jadi lebih baik gitu. Dibanding sekarang di Danau Tempe ada, di Bung Tomo ada. Terus wow, tahu sekali saya udah. Kok jadi hafal ya? Jadi maksudnya banyak dan tersebar gitu loh. Tapi kalau cuma kayak di Belanda itu cuma di satu daerah aja, enak cuy. Polisi lagi yang ngejaga. Jadi kalau ada bocah masih SMA, ular kadut nih yang punya uang mau masuk, polisi bilang ngapain kok masuk belum 18 tahun, kerja dulu yang benar. Umur muda cukup, kalau di sana kan 21 plus ya, bukan 18 plus, 21 plus. 21 plus kayak udah boleh minum alkohol, boleh ngewe, boleh pakai ganja, tapi selinting. Kalau di Australia kayak boleh bawa ganja, tapi selinting. Tapi aku langsung mikir kalian kalau selinting, tapi kalau dilintingnya gede segini, Udah ngeswek apalagi ngeliting yang gede. Makanya kan. Jadi sekarang gini, kalau kita meregulasi semua halnya diatur dengan baik, jadinya bagus gitu. Ya, atau di Amerika, kayak boleh punya senjata, tapi kayak harus punya sertifikatnya, punya suratnya, kayak harus belajar nembaknya. Sekarang kan kalau Bapak legalkan prostitusi, ada sesuatu yang menutup prostitusi itu. Agama. Nah, ya itu udah maksud gue. Kalau di Indonesia Indonesia nggak bisa. Loh, kenapa enggak, Cus? Kebijakan ini dibikin sama pemerintah. Bisa. Sekarang gini, kan tidak. Loh, tidak juga. Sekarang gini. Ada agama yang No, kita nggak melihat secara keseluruhan. Loh, emang sekarang alkohol nggak dilarang agama, tapi diregulasi kan? Alkohol itu diregulasi. Boleh jualan alkohol hanya di tempat wisata. Jadi bukan hanya di kita doang di Bali, di Jakarta juga, di kota-kota besar juga boleh jualan alkohol, boleh kayak minum, tapi di tempat wisata atau di bar-bar. Nah sekarang apakah agama yang kita semua agama ini melarang alkohol itu, mabok kan dilarang kan? Tapi kenapa alkoholnya tetap ada? Ya kan? Jadi karena memang kebutuhan. Kalau nggak kayak regulasi, orang nanti minum di rumah-rumah, mabok dan ribut. Nah konsep yang sama kita pakai untuk regulasi prostitusi. Ya sekarang gini, kalau emang kayak larang, emang prakteknya berhenti? Enggak, agama melarang, tapi kan dikembaliin ke kayak tahu dosa ya kayak jangan ke sana. Tapi untuk orang yang nggak peduli dan persetan sama dosanya, ya tetap ke sana supaya dia nggak sembarangan di tempat, ya kayak kumpulin aja jadi satu tempat gitu. Memang sih alasan menutupnya kan juga agama juga kan. Tapi sekarang gini, kalau kayak mau nutup jangan nanggung, tutup aja semuanya seluruh Indonesia, diblok aja semua aplikasi micat. Tapi kan nggak bisa gitu juga. Micat tetap ada, kafe-kafe remang-remang tetap ada. Emang di kafe remang-remang habis joget-joget nggak begituan? Begituan dia cuy. Cerita temanku ya. Jangan bunuh karakter gitu dong pertanyaannya. Itu kan membunuh karakter banget. Nah, maksudnya kan emang gitu loh. Tapi kalau kayak regulasi dan dilegalkan, itu di Amerika kan gitu boleh kayak pakai cewek itu tapi ada tempatnya gitu. Jadi kayak ada tempat khusus misalnya kalau di New York juga ada red districtnya gitu. Jadi kayak nggak sembarangan, kayak nggak tiba-tiba di jalan kayak nyalain HP aplikasi janjian datang ke kosmu. Makanya kayak nggak tahu sih cewek ini bersih apa enggak. Tapi kalau kayak ke tempat khususnya, semua cewek itu di situ bersih. Walaupun kayak nggak pakai alat kontrasepsi, bersih juga. Kayak dicek sebelum main si cewek juga dicek gitu. Di situ bagus. Jadi kayak sebelum pakai, kayak juga harus dicek supaya si tempat itu si cewek juga diamanin gitu. Sehat tidak? Iya. Bersih tidak? Kalau sama-sama sehat, gas gitu. Bau tidak? Kalau nggak, itu jadi perdebatan loh sekarang. Kalau aku nggak mau ya, nggak tahu ya kita mau bahas ini sedikit apa nggak? Soal bau nggak bau ya. Itu tuh lagi rame di Twitter loh soal ngebahas itu. Karena sempat jadi pro dan kontra. Karena kebanyakan laki-laki kan, aku nggak mau sama cewek yang tanda kutip itunya bau apa. Aku tuh salah satu orang yang pro dengan jawaban dari para wanita. Sekarang kalau kayak mau
kayak gitu ya, itu pasti bau cuy. Kan maksudnya alat kewanitaan itu, Pasti bau, cuma beda-beda bau. maksudnya ya beda-beda maunya. Bau pada itu tuh udah kodratnya dia loh. Bau itu kan pasti bau. Iya itu loh. Jadi kalau kayak mencoba mencari, terus kayak mikir aku nggak mau tidur sama cewek yang itunya nggak bau kayak. Iya, Itu pasti ada dan akan terjadi. Kemudian ke suatu saat menikah, istrimu juga akan pasti begitu juga, cuy. Dan itu bagian dari kodrat. Sama kayak cowok kan. Kan kayak bagian itu mau juga kadang baunya nggak enak. Tapi apa pernah cewek ngomong kayak gitu? Enggak, Iya, gitu. Itu aku pernah. Cowok tuh nggak boleh kayak gitu. Aku pernah gini. Kok aku jadi kayak SJW? Aku emang nggak setuju yang namanya. Aku nggak sepakat cowok-cowok yang apalagi cowok yang nggak mau sama cewek yang nggak perawan. Padahal si anjing nggak berjaka. Bangsat kayak ngentot terus kerjaannya nggak mau cewek yang nggak perawan. Gila. Aku pernah berpikir gini. Aku pernah di mana itu yang aku pernah dapat mantanku itu cewek itu dia tuh terawat makhluk, terawat cantik si itu loh. Situ mana banyak? Oh wow. Yang udah beranak. Iya mantanku banyak yang beranak. Nggak dia lah. Maksudnya dia pintar perawatan loh. Dalam artian setiap hari itu dia ngerawat bagian sensitifnya dia. Cuman kalau mau ngomongin masalah bau itu bakal muncul di setiap waktu. Dalam arti dalam kurun waktu sekian hari mau men atau nggak setelah men itu pasti bakal bau. Dan itu pun baunya aneh-aneh. Kadang-kadang bau besi tuh. Besi kan? Coba kayak pegang tanganmu di sini. Terus kayak gini pasti besi cuk, sumpah. Nggak bohong aku men. Batu bara. Nggak serius. Itu aku sempat kayak gitu dan itu aku kayak wow bau sekali gitu. Jadi kayak kasarnya kita tuh ilfil lah baru mencium bau seperti itu. Padahal sebenarnya saat punya kita pun bau juga. Iya nggak protes. Si wanita malah lebih gas. Nggak ada protes apapun. Pokoknya gas itu aja. Aku gak gini aja. Itu kalau menurutku itu masuk ke respect. Ya. Sebenarnya menurutku ya pada saat berhubungan itu respect cowok ke cewek itu beda. Maksudnya respect dari ceweknya ke cowoknya dan cowok ke ceweknya itu beda. Kadang kalau untuk berhubungan itu respect dari cowoknya itu ke ceweknya itu lebih dikit daripada respect cewek ke cowoknya. Cewek jarang ngeluh. Yes. Cowok yang banyak ngeluh kalau masalah kayak gitu. Sekali yang ngeluh si cewek bangsat. Kok udah keluar? Ngeluhnya pas itu. Iya karena gini ya, kalau kita ngobrol soal seksualitas ya, itu tuh soal kebutuhan lo. Kayak menurutku, kayak kita cowok tuh masalah kadang deny lo, bahwa kita tuh ego loh, hanya mengejar klimaks atau kepuasan diri kita sendiri, gitu. tanpa mementingkan kepuasan si cewek juga. Kadang kebanyakan cowok kan malas foreplay ya, benar nggak sih? Langsung begitu nyampe langsung tanam itu batang pisang di dalam, tanpa berpikir. Kadang sih cuma mungkin suka dicium dulu, ngajak ngobrol dulu, dipeluk dulu. Foreplay is important menurutku ya gitu. Jadi kayak ya kita cowok kan deny, yang penting batang keras dia udah nyembur kelar kayak berangkat pergi. Padahal nggak di situ. Sex more than just that gitu kan sebenarnya. Dari pengalaman dari aku sendiri ya nih kayak pengalaman itu kira buat kita segini dan teman-teman yang dengerin aku belak-belakan aja. Jadi aku pernah kayak gitu dan pas dimana aku merasa pengen banget nih kan batang pisang udah berdiri langsung main hajar aja dan itu membuat si wanita tidak puas. Karena apa? Itu tadi keluhan si wanita satu yang keluar menjengkelkan, kok sudah keluar. Iya karena begini loh, karena mungkin kan dia lambat panas. Iya. Kalau seandainya kayak foreplay dulu, moodnya udah naik loh. Tapi kalau kayak langsung tancap, moodnya dia belum naik nih. Pada saat kayak udah keluar, moodnya mungkin lagi di atas. Iya. Kayak udah keburu keluar kan kesel dia. Iya. Makanya foreplay itu penting. Makanya Tuhan menciptakan jarimu 10, kayak pakai lah. Sulit bahasa. Tapi sih enggak Sama kayak motor jadinya. Sama kayak motor. Tapi enggak 100% juga itu menjadi hal yang harus dikhawatirkan sih, menjadi permasalahan. Karena ada banyak itu hanya Biar naik tunas ya. itu Biar hanya ini biar asapnya gini. Oh iya.
Itu hanya untuk berpengaruh terhadap cowok-cowok lemah sih maksud gue. Iya, karena gini. Karena ada cowok-cowok yang kayak olahraga Ya, gitu enak kan. juga kelamaan sih. Iya, ada Mica sih mau. Hah? Hey, nanti dia juga dengar podcast sini bangsat. Masalah lagi. Iya, lanjutin. Kayak cowok-cowok yang olahraga kayak gitu nggak masalah kalau dia mau tanpa overplay kayak gitu kan Karena dia bisa durasinya biasa lama. Enggak, biarpun keluar cepat dia bisa ngulang. Iya, Karena bisa. kebanyakan Setelah itu laki-laki bisa yang udah capek bekerja, dia hanya bisa keluar sekali dan dia akan tertidur. Dan itu yang membuat wanita ya. Nah, makanya kalau menurutku ya, ini nggak cuma bicara soal seks aja ya, tapi di luar seks juga. Menjalani hubungan sama lawan jenis tuh, atau walaupun kayak sesama jenis misalnya. Misalnya. Jadi pokoknya ini kayak menjalani hubungan sama seseorang. Misalnya, kan takutnya yang dengerin kita nggak baik ya. Kita kan ngomongin lawan jenis, ternyata yang dengerin kita adalah orang penyuka sesama jenis. Karena aku nggak dinaik juga sama orang-orang tersebut. Mereka teman-teman kita juga. Jadi maksudnya gini, komunikasi itu penting loh. Jadi kita tanya maunya dia apa, dia suka diapain, jadi komunikasi itu penting. Jangan asal tanam aja batang pisang loh. Sering kayak ngobrol lawan seks. Jadi kalau si cewek bilang kayak aku suka kayak nyabut paku di ubun-ubunku, ya kayak cabut lah pakunya. Biar balik dia jadi kuntilanak kan gitu. Jadi maksud gitu loh. Jadi kayak ngobrol gitu, komunikasi yang penting. Dia maunya apa. Jadi kalau misalnya nih strategi, kalau dia maunya lama, ya kayak coli dulu lah sebelum main, biar lama. Oh gitu banget. Giliran dia coli tidur di kamar mandi juga jadi main. Iya karena capek. Si perempuan ada tuh. Omongan tadi Ki bilang, aku bantah loh omongan tadi Ki bilang, Ki maunya apa tuh, aku bantah. Sebagian, pengalamanku pribadi, sebagian mantanku kalau aku sempat nanya hal yang bodoh seperti tadi, Ki maunya diapain, Ki mau di atas atau di bawah, dan jawabnya selalu bangsa, terserah, yang penting enak. Ya itu dah. Dan bodohnya kalau aku, menurutku sekarang kalau misalnya komunikasi dan si cewek bukan wanita yang terbuka dan bicara dia maunya apa gitu. Makanya kan yang dengerin kita kan bukan hanya teman-teman kita yang cowok juga. Harapannya aku ngomong gitu adalah si cewek juga denger dan akhirnya dia bicara lo ke cowok. Dan memutuskan untuk terbuka, aku mau talinya gerak. Ada orang? maybe sih Ada barusan ya? Mana ada apa? Tapi dia mainin talinya nggak mungkin. Oke, kemudian Ini biasanya anak-anak tuan rumah tuh naik buat ngunci, tapi dia lihat kita lagi ribut udah turun lagi. oh gitu. Dan jadi maksudnya gini, kalau kayak sekarang bicaranya adalah maksud gue gini, ketika aku bicara tadi, mungkin ada teman-teman kita yang cewek dengar dan dia memutuskan, harapannya sih juga terbuka. Jadi dia ngomong loh ke cowoknya, jadi kan sama-sama enak gitu. Atau kalaupun ternyata pacarmu pada akhirnya orang yang tertutup, kayak kan emang kayak ngewe sekali doang kan enggak? Kayaknya sering kan, kayaknya ya. Kita sering tapi dalam jangka waktu yang berbeda. Ya itu dah maksudnya kalau sering, dari sering itu jadinya kayak menemukan kan. seminggu setiap hari ya nggak sih? Aku Minimal dulu seminggu pernah 3 kali. Bisa jadi. minimal apa maksimal? Minimal. Oh 3 minimal. kali. Berarti seminggu sehari. Sehat ya. Ya sehat. Tapi kalau sering juga nggak apa-apa sih, asal kayak kuat aja. Kan sebenarnya kembali ke lelah dan juga ini kan. Jadi kayak capek ntar bekerja nggak maksimal. Bosan juga sih. Bosan gitu. Tapi kalau kayak pintar cari variasi kan bisa. Makanya itu dia tadi maksudku. Jadi kayak bisa lo ngelihat situasinya bahwa kalau memang ternyata wanitamu mau apa kan kayak bisa ngelihat. Oh ternyata dia suka nih diginiin. Pada saat main kayak pelajari, besok aku giniin dia lagi. Oh ternyata dia suka gitu. Aku masuk ke sana sih. Iya, jadi kalau ternyata dia nggak mau bicara, ya kayak lihat ekspresinya dia pas ngelakuin. Makanya kita tuh harus peka sedikit gitu, nggak jangan deny gitu. Itu Kayak makanya lihat. kalau main jangan tutup mata. Jangan tutup mata. Kalau ternyata dia desahnya agak kencang pada saat posisi tertentu, ya kayak seringin aja pakai posisi itu gitu. Ada cerita teman gue. Ya masalahnya gini Pak, kalau sampai desanya kencang, berapa Pak? Sebelahnya kamar ibuku Pak. Ya seandainya kan kita bisa lihat ekspresinya. Kalau pas, oke lah kalau Kalau kamar emak kan dia lihat. ya makanya kayak jangan serem. Pas kayak buka matamu, Merem juga tuh dulu. Ngapain merem juga? kayak merem-merem pas kayak buka mata ternyata Bukan. ya bajunya putih-putih kan mampus. Enggak, bukan gitu deh. Itu lebih masuk akal. Merem nih kan.
Melek sih. Ya enggak merem nih, buka mata tiba-tiba bapak-bapak. Gimana dulu? Nggak, ada kejadian serius. Berat banget kan. Nggak, kejadian serius ini kejadian waktu masih zaman SMA sih. Ada teman Mudah banget loh. Oh, ya, teman sekolahku kan. Teman sekolahku dia ketemu cewek gendut gitu. Cewek yang badannya lebih besar dari Adel lah. Lebih besar dari Adel. Dan main itu di remang-remang. Dia lagi asik. Yang mau keluar nih yang. Ceweknya balas, yang itu paha. Anjing. Ya, that's what it's true. Iya benar. Itu aku tidak menutup ya bahwa itu memang benar. Dan aku pernah punya mantan gendut ya, yang notabene itu pahanya lebih besar daripada badannya. Pahanya lebih besar. Jadi antara masuk dan hanya kejepit sama selangkangan kita nggak tahu. Karena mainnya gelap. Dan ternyata yang kita hajar selama beberapa menit atau mungkin 30 menit yang kita hajar selama ini adalah paha. Dan dia nggak Itu bilang. maksudku adalah itu terjadi karena K itu begitu mulai itu langsung tanam batangnya loh. Kalau kayak foreplay, maaf nih, kayak gunakan tanganmu, kayak cari lubangnya, kayak cium kakinya dari sampai lutut sampai paha. Cewek yang dengerin aku nafsu banget kayak aku. Jadi maksudnya Mudahin aku gitu. mereka kayak nge-worship dia dengan baik gitu, kayak memperlakukan dengan dia baik, sehingga kayak gak mungkin ngewe paha cuy. Tapi kalau kayak begitu nyampe kasih turun celana langsung tancap itu batang, mungkin itu siku juga yang kayak hajar, kayak gak pernah tahu cuy. Makanya jangan babi-bu gitu loh. Dan aku juga paling menolak ngewe pas mabuk tuh gak mau aku. Wah, tapi No alkohol. gila banget. Oh, aku tidak perlu itu masalahnya. Itu memang kenyataan. Ya karena bapak jarang. Bapak jarang, Pak. Nah, Setahun bapak paling jarang, gitu. masalahnya apapun yang diceritain itu kayak pengalaman yang ternyata kita EW selama bermenit-menit itu adalah paha, itu aku pernah. Puji tolong. Puji Tuhan aku gak pernah sih sampai kayak gitu. Setolol-tololnya. Anjir lucu banget. Itu karena asal nyikat aja di depan dan gelap kan. Itu yang maksudku. Karena cepat gitu kan dan gelap. Karena ada ada ibu. itu kan udah mau keluar ceweknya malah. Itu kan Yang memang itu, Pak. kondisi dan keadaan mepet banget. Dan itu tempatnya memang nggak di rumah gitu loh. Masuk ke sikon, Sob. Masuk ke sikon. Itu pengalaman lucuku yang pertama ya, yang aku ewek itu ternyata itu paha yang bangsatnya tuh. Dan si cewek cuma bilang diam aja, nggak ngelanjut kata-kata apapun. Mungkin dia bingung juga kan. Mungkin dia pikir, oh mungkin fetish pacarku ngewe paha, ya udah aku kasih aja. Habis itu apa namanya tadi aku mau ngomong apa ya? Kan lupa aku anjir. Oke, lupakan soal paha. Jadi maksudku gitu. Kalau menurutku ya, kayak itu harus karena aku tuh orangnya gak enakan kan pada dasarnya. Jadi aku tuh pengen banget ketika ngelakuin apapun, yang enak tuh bukan cuma aku, tapi dia juga harus ngerasa enak. Ngomongin tadi yang aku lupa itu kadang-kadang si cewek itu biarpun kita foreplay apa. Jadi kalau dia pun minta aku nyedot jempolnya, tak sedot. That's jokes man, that's jokes. Tapi lebihnya serius. Aku sebuah pengalaman, ketika aku sempat dekat sama cewek dan punya hubungan spesial tapi bukan pacar. Dan itu memang sih sering ya, bukan sempat tapi sering. Iya, apalah yang sok-sok boy zaman dulu. Itu aku punya hubungan spesial sama dia tuh hampir 6 bulanan lah. Dan selama 6 bulan perjalanan itu, dia tuh nggak ada respon apa-apa. Dalam arti, kalau misalnya aku bilang, kamu maunya diapain? Kayak aku bilang tadi, kamu maunya diapain? Kamu enaknya gimana? Dia diam aja. Dan setelah melakukan pun, waktu lagi ngelakuin tuh, dia tuh kayak gedebong tuh, kayak batang pisang, dia melempem aja. Kayak si dia pasif tuh nggak, pasif, kayak nggak dapat enaknya gitu loh. Padahal aku udah meremelek gitu loh buat ngerasain enaknya, udah meremelek dan mungkin lagi hype-hypenya banget sampai kenceng, kayak gitu. Tapi dia kayak melempem gitu, ya diem aja. Ya makanya kan kalau menurutku ketika kayak melakukan sesuatu hubungan seksual tuh
Aku tuh lebih yang kayak gini, nungguin si cewek yang mood lah daripada aku yang mood. Aku juga. Karena kalau kayak nungguin aku yang mood, takutnya aku nggak mood dia nggak mood tuh kayak malah jadi nggak semangat. Aku persis kayak gitu. Aku malas sama gedebong pisang tuh. Jadi makanya biasanya kalau aku pengen tapi dia nggak pengen, aku pancing moodnya sehingga nanti dalam tanda kutip dia yang minta. Cewek kan nggak mungkin ngomong secara harfiah ya, tapi dia menunjukkan kode yang kelihatan. Kalau kayaknya pengen. aku dibilang sama pacarku yang sekarang, aku dibilang pinter buat mancing. Bukan emang jago mancing. Benar sekali. Mancing apapun aku jago. Pengalaman. Dari pengalaman sih. Pinter apa enggak itu? That's I told you before. Jadi aku bilang kayak gitu. Kalau kayak jadi agak sedikit peka, lama-lama kayak tahu loh kayak gimana. Jadi kayak tahu bahwa dia mungkin pengennya dipancing-pancing dulu gitu. Sehingga moodnya naik, sehingga cepet dia Biarpun orgasmenya. Kan? aku sempat sebelum pacaran sama pacarku yang sekarang, aku putus sama yang sebelumnya dan aku sempat dekat sama cewek. Dia aku sempat pengen ngajain kan. Dia bilang, "Enggak, aku nggak mood." Ya udah. Dan jalan terakhir karena aku pengen kan, aku pancingin aja. Dari dia nggak mood tuh langsung tiba-tiba langsung sange itu. Dan wow. Mantap sekali. See? Yes.